Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dakumed, barudak yang sangat amat kumed. Gimana? Kencing masih dipegangin? Hihihihi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bisa membangkitkan semangat kalian dalam menjalani hidup yang sangat terarujit ini. Jangan berlama-lama, pasang handsfree kalian, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan kita mulai ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah restoran, bisa kita sebut sebagai Pak Yono. Ini parasnya, Pak Yono mempunyai sosok anak laki-laki yang masih menduduki bangku sekolah dasar yang bisa kita sebut sebagai Joe. Semenjak istrinya meninggal, Pak Yono harus mengurus anaknya sendirian dan setiap pulang sekolah, sang anak selalu mampir ke tempat kerja sang ayah agar bisa pulang bersama. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, tiba-tiba datang seorang wanita yang kita sebut saja sebagai Teh Yuyun. Ini bebenguknya. Teh Yuyun datang ke sana untuk menagih uang kontrakan sekaligus memberikan tawaran tentang kios baru milik bosnya yang sudah siap untuk diperjualbelikan. Pak Yono tertarik, namun sayangnya dia belum memiliki cukup uang untuk membeli kios tersebut. 对了，廖太太，我记得你跟牛肉面的约都是到过年。这个我有慢慢在学。拜拜，再见，拜拜，晚安。晚安。 Saat di dalam rumah, Pak Yono berkata kepada Joe daripada mereka terus mengontrak, lebih baik mereka membeli sebuah kios walaupun gaji Pak Yono pas-pasan, tetapi jika sabar dikumpulkan selama bertahun-tahun, mereka pasti bisa membelinya. Joe yang mendengar perkataan itu merasa senang karena dia ingin mewujudkan cita-cita mendiang ibunya yang ingin membuka sebuah salon. 我们钱还不够，还不能开理发店呢，可以放下来了啦。3年。 Pagi pun caang. Seperti biasa, walaupun keluarganya di bawah garis kemiskinan, Joe selalu bersemangat bangun pagi untuk menjalani hari-harinya. Suatu hari, ketika pulang sekolah, Joe dihadang oleh 3 anak dari sekolah lain dan dia diejek karena ayahnya adalah orang yang sangat miskin. Karena Joe sendirian, dia pun tidak berani melawan yang akhirnya memilih diam lalu pergi dengan rasa kesal. 这是不是啊？对啊，你爸不要吹喇叭了。是萨克斯风。 六不要吹喇叭，好不好？六不要吹喇叭。 Ketika malam tiba, Joe dan ayahnya datang ke acara pernikahan adik sang ayah yang bernama Jono. Ketika di pernikahan itu, dengan keadaan mabuk, Pak Yono berkata kepada Joe bahwa dia mendapatkan pinjaman uang dari adiknya yang bisa dipastikan uang tersebut cukup untuk modal usaha dan membeli sebuah kios. Mendengar itu, Joe sangat gembira karena sebentar lagi mimpinya untuk membuka sebuah salon dan mewujudkan mimpi sang ibu pun terwujud. 哇，买房子，买房子，快点，快点买房子！我在学校旁边。 Keesokan paginya, Joe dan sang ayah berbincang tentang kios mana yang akan mereka beli. Pak Yono berniat menanyakan kios yang ditawarkan oleh Teh Yuyun yang siapa tahu masih ready. Malamnya, karena sebentar lagi Natal, saat Pak Yono pulang kerja, dia mampir ke sebuah toko sepeda karena ingin membelikan Joe sepeda untuk hadiah Natalnya. Sesampainya di sana, pemilik toko bercerita bahwa harga tanah sedang naik, jadi harga sepeda pun ikut naik, begitupun dengan harga kios yang ikut naik menjadi 2 kali lipat. Mendengar hal itu, Pak Yono pun kaget. 放鸡饼一饼啦，足足去一杯啦。贾老板吼，这趟逼啊啦。 Sesampainya di rumah, Pak Yono membaca sebuah koran tentang berita kenaikan harga tanah di sana. Dia terdiam bingung karena dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan ke anaknya karena uang yang mereka punya kurang untuk membeli sebuah kios. Suatu hari ketika sedang hujan, kita diperlihatkan Joe yang sedang berteduh. Kemudian ada seorang babe-babe yang menaiki sebuah mobil mewah, kita sebut saja sebagai Pak Samidi. Rupanya dialah bos dari Teh Yuyun yang memiliki sebuah kios baru. Pak Samidi merasa iba ketika melihat Joe yang akhirnya dia memutuskan untuk mengajak Joe masuk ke dalam mobil. Joe yang mendapat tawaran itu pun langsung bergegas masuk ke mobil tersebut. Ketika di tengah perjalanan, Pak Samidi menakut-nakuti Joe bahwa dia akan menculiknya. Dia bertanya apakah dia takut atau tidak. Dengan wajah datar, Joe hanya terdiam.
现在绑架那么多，你还肯上车，真是特别啊！现在你会怕我？ Malam pun poek. Ketika Jo sedang makan, dia bercerita kejadian tadi sore kepada sang ayah. Pak Yono menjelaskan bahwa orang tersebut adalah Pak Samidi, sang juragantana yang paling dihormati dan ditakuti di kota ini. Di tengah perbincangan, dengan terpaksa Pak Yono memberitahu Jo jika mereka tidak jadi membeli kios baru dikarenakan harganya naik dan uang yang mereka miliki tidak cukup untuk membelinya. Jadi, mereka harus bersabar lagi dan menabung sampai uangnya cukup. Jo yang mendengar fakta itu pun bersedih. 秘书说房价涨了，那怎么办？钱不够。 Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Jo bertemu kembali dengan kakek tua bangka itu di warung yang sama. Dengan popolontongnya, Jo langsung menghampiri Pak Samidi dan berkata jika dia sudah tahu siapa Pak Samidi sebenarnya dan dia pun tidak takut kepadanya. Pak Samidi kagum dengan keberanian Jo, kemudian dia mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. 我叫老狐狸，很好很好，你抓到诀窍了。如果是打拳击，你们要放在不同的级别。 Di perjalanan, Pak Samidi mengatakan jika dia mengetahui semua informasi di wilayahnya itu. Dia juga mengetahui jika Jo sering dibully oleh teman-temannya. Pak Samidi mengajari Jo jika ada yang merendahkannya, cobalah untuk mencari informasi kelemahan lawannya agar dia bisa melawan tanpa harus melukai. 放在击打就不平等，啊，不平等就不用打。还有什么？讲一下。有人说不平等不好，打个牌子。 不平等是地图。 Ketika malam tiba, Jo yang belum bisa mewujudkan mimpi mendiang sang ibu merenung di sebuah taman. Tak berselang lama, datang Pak Yono yang berusaha meyakinkan Jo jika suatu hari nanti keinginannya pasti akan terwujud. 其实没什么不同，我们本来就是3年后才能买房子啊。 Ketika akhir bulan, Pak Yono jatuh sakit dan tak lama kemudian datang Teh Yuyun untuk menagih uang kontrakan. Jo mencoba menjelaskan bahwa ayahnya sedang sakit. Setelah mengecek keadaan Pak Yono, Teh Yuyun pun meminta izin untuk membawa Jo makan di luar bersamanya. 我心里那里在疼啊，真的是会感冒哎。我早了解来老卡吃饭啊。麻烦你，弟弟，去钱包拿钱了。免啦。 Sesampainya di sebuah restoran, Jo curhat kepada Teh Yuyun bahwa dia dan ayahnya berencana membeli sebuah kios milik Pak Samidi tapi tidak jadi karena uang mereka belum cukup. Dia juga memohon kepada Teh Yuyun agar menurunkan harga kiosnya. Karena Teh Yuyun hanya bekerja kepada Pak Samidi, dia tidak bisa membantu apa-apa. Namun Jo yang kekeh memaksa Teh Yuyun untuk membawanya ke rumah Pak Samidi besok agar dia bisa bernegosiasi langsung. Mendengar semangat dari Jo, Teh Yuyun bersedia membantu. 那为什么还有人会买？爸爸说脚踏车好卖。实在是很难跟你解释这件事情哎。 Sesuai janjinya, keesokan harinya Teh Yuyun mengantarkan Jo ke rumah Pak Samidi. Sesampainya di sana, tanpa buang-buang waktu, Jo yang sudah berhadapan dengan Pak Samidi langsung menawar harga kiosnya itu. Namun Pak Samidi menolaknya mentah-mentah karena di dalam dunia bisnis tidak ada rasa empati. Mau itu keluarga, teman, mamang gojek, grab, bibi-bibi arisan, semuanya sama rata. Bisnis tetap bisnis. Kemudian Jo diantar pulang oleh Pak Samidi dan sesampainya di rumah, Pak Yono yang mengetahui Jo dekat dengan Pak Samidi khawatir. Pak Yono mengingatkan Jo agar menjaga jarak dengan Pak Samidi agar keluarga tidak dapat masalah. Namun dengan popolontongnya Jo mengatakan bahwa itu bukan urusanku. 你为什么叫我关瓦斯？关我屁事！ Ketika hari Natal tiba, saat pulang kerja Pak Yono bergegas pulang ke rumah dan membawa kado Natal untuk Jo. Awalnya Jo masih bete karena negosiasinya sia-sia. Namun setelah membuka satu persatu kado yang ayahnya berikan, dia langsung tersenyum senang. Pak Yono memberitahu Jo jika ada hadiah yang sangat spesial untuknya di luar. Pak Yono pun menyuruh Jo untuk mengenakan sebuah jaket karena di luar sangatlah dingin. Ketika melihat kado tersebut adalah sebuah sepeda, Jo sangat gembira dan langsung mencobanya bersama sang ayah. Hari pun berlalu. Seperti rutinitasnya, Jo menunggu sang ayah pulang bekerja di sebuah restoran.
Di lain ruangan, dia tak sengaja mendengar Teh Yuyun dan rival bisnis Pak Samidi sedang berbincang. Jo terkejut karena Teh Yuyun ingin menjalin kerjasama dengan musuh bisnis Pak Samidi, yang artinya Teh Yuyun akan berkhianat. Jo pun bergegas pergi agar dirinya tidak diketahui oleh Teh Yuyun. Ketika sedang di perjalanan, kebetulan Jo bertemu dengan Pak Samidi yang sedang berkendara sendirian. Kemudian Pak Samidi mengajak Jo untuk menemaninya berkeliling. Saat berada di sebuah taman, mereka melewati anak yang sering membulinya. Karena Jo sedang bersama Pak Samidi, seseorang yang paling ditakuti, anak-anak itu merasa ketakutan. Seketika pun, Jo tersenyum puas ketika melihat raut wajah ketakutan pada anak-anak itu. 我想跟你一样。你想的跟我一样，刚才那样，我妈知道一定会骂我。 Jo berkata jika dia ingin seperti Pak Samidi yang menjadi orang paling ditakuti dan dihormati. Pak Samidi menjawab jika kita punya banyak uang, orang-orang pasti akan menghormati kita. Di tengah perbincangan, Jo teringat dengan kejadian di restoran tadi. Seketika dia bercerita panjang lebar tentang Teh Yuyun yang ingin mengkhianatinya. Mendengar itu Pak Samidi pun kaget. 我知道一件你不知道的事。 Saat sedang bersantai di rumah, Pak Samidi memanggil Teh Yuyun untuk masuk ke ruangannya. Dengan penuh amarah, dia menampar Teh Yuyun dengan sangat keras. Tak berselang lama, kita diperlihatkan Pak Yono pulang bekerja dan melihat Teh Yuyun yang sudah ada di depan pintu rumahnya dengan raut wajah yang memar. Pak Yono pun mengajaknya masuk. Teh Yuyun bercerita bahwa dirinya telah dipecat karena sebuah kesalahpahaman. Walaupun dirinya sudah berusaha menjelaskan, namun Pak Samidi tidak mempercayainya. Di kamar, Jo yang mendengar hal itu pun merasa sangat bersalah. 啊，你想啊？ 而家我哋爆葫蘆出味，不是我。 Keesokan harinya, Jo cerita bahwa pemilik kedai di Gang Mawar baru saja meninggal, jadi kiosnya pun kosong. Jo berkata mengapa kita tidak coba membelinya karena mungkin kios tersebut dianggap angker, harganya pun pasti akan turun. Pak Yono pun berkata kita tidak boleh memanfaatkan kemalangan orang demi kepentingan kita sendiri. Jo dengan bolohonnya berkata bahwa itu bukan urusan kita. Mendengar ucapan itu, Pak Yono kesal dan menamparnya. 房子变便宜了，你赶快去找老狐狸，关我们屁事！ Tanpa persetujuan sang ayah, Jo ingin meminta Pak Samidi untuk menurunkan harga kios angker itu. Lalu dia menunggu Pak Samidi di warung biasa yang sering dia lewati. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba datang anak-anak yang biasa membulinya. Dengan berani dia menghampiri mereka dan mengatakan jangan pernah mengganggunya lagi jika tidak ingin terkena sebuah masalah. Karena mereka pernah melihat Jo bersama Pak Samidi, mereka pun kocar-kacir lari ketakutan. 我不会告诉你这是什么意思。 Karena dirasa sudah menunggu sangat lama, Jo memutuskan untuk pergi langsung menghampiri Pak Samidi di pabrik miliknya. Setelah bertemu, Jo langsung menawar kiosnya dan lagi-lagi Pak Samidi tidak mau menjualnya dengan harga murah. Jo merasa kecewa dan dia pun menangis. Kemudian Pak Samidi mengajak Jo untuk berbincang di kantornya. Ketika dirasa Jo sudah tenang, Pak Samidi bercerita dulu saat Jo baru lahir, dia satu lift dengan Pak Yono dan istrinya. Di sana Pak Yono berusaha menutupi kebahagiaannya karena tahu bahwa Pak Samidi di hari yang sama dia kehilangan ibunya. Pak Samidi berkata bahwa sikap ibunya dan Pak Yono sama. Mereka terlalu peduli dengan perasaan orang lain dan karena sifat kepedulian itu adalah sikap yang hanya dimiliki oleh seorang pecundang. 体育才会当球。 了贝宇就知道，他跟我妈是同一种人。 Karena dirasa sudah malam, Pak Samidi bergegas mengantar Jo pulang. Di dalam mobil, Pak Samidi bercerita bahwa dulu ibunya adalah seorang pemulung. Semenjak ibunya meninggal, dia selalu bekerja dengan sangat keras dan membuang rasa empati itu jauh-jauh. Di tengah obrolan, Jo memutar sebuah musik. Seketika pun Pak Samidi teringat dengan masa kecilnya saat dia masih miskin yang selalu memohon belas kasihan kepada orang lain persis seperti Jo. 你好，阮卡上厝大好不好？ Tiba-tiba Pak Samidi menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada Jo bahwa mereka sama-sama benci kepada kemiskinan. Namun Jo berkata jika dia sudah besar nanti, dia tidak ingin menjadi seperti Pak Samidi. Mendengar ucapan itu, dia teringat ucapan putranya dulu sebelum meninggal. Pak Samidi tersadar betapa kejamnya dia selama ini. 跟我一样吗？我不要，
我不要跟你一样。 Sesampainya di depan rumah Joe, Pak Samidi berkata kepada Joe bahwa dia akan menjual kiosnya dengan harga murah kepada mereka dan Pak Samidi akan membicarakannya besok bersama Pak Yono. Ketika di dalam rumah, Joe menangis bahagia sambil menulis sebuah pesan kepada sang ayah yang akhirnya cita-cita sang ibu bisa terwujud. Sesuai janji, Pak Samidi menemui Pak Yono, kemudian dia memberitahu bahwa keluarga pemilik kedai yang sudah meninggal sudah dia usir. Jadi Pak Yono bisa membelinya dengan harga yang murah. Namun alih-alih menerima, Pak Yono menolaknya dan memohon agar keluarga pemilik kios tersebut tetap tinggal di sana karena mereka baru saja kehilangan anggota keluarganya. Pak Samidi yang mendengar itu tersenyum dan kagum kepada sikap Pak Yono yang sejak dulu dia tidak pernah berubah selalu peduli kepada orang lain. 你好力感。 我想嘛是安尼，你知影无？ Joe yang mengetahui ayahnya menolak tawaran dari Pak Samidi, dia marah dan pergi ke taman sendirian. Dia duduk sambil menangis, lalu Pak Yono datang dan mencoba menjelaskan. Kemudian Joe pun mulai mengerti dan menerima keputusan sang ayah. 我不知道怎么跟你解释。你不用解释。 Bertahun-tahun kemudian, kita diperlihatkan Joe yang sudah dewasa dan sukses karena bisnis properti yang dia miliki. Berbeda dengan pembisnis lain yang berlomba-lomba mencari sebuah keuntungan, Joe selalu membuat rumah murah untuk orang-orang yang kurang mampu. Ketika sedang rapat, rekannya bertanya kenapa setiap membangun perumahan murah, Joe pasti selalu membangun sekolah gratis di dekatnya. Jika hal itu terus terjadi, maka keuntungannya akan selalu menipis dan investor akan marah-marah. Lalu Joe berkata, bukan urusan saya, tamat. Ending yang cukup mengkayakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian memiliki saran sebuah film, maka jangan sungkan untuk mengirimkan judul film tersebut di Instagram saya. Dari film ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan jika kita dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Jika Tuhan sudah kun fayakun, apapun pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Sekian dari saya dan adios. Saya Kumed undur diri.